Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Gigi Bramantia, Afil Adra Adiutia, Ilham Fikri, dan Anggita Putri Utami ingin mempresentasikan progres tugas besar perancangan gedung. Next. Yang pertama ada data bangunan. Lokasi bangunan kami ada di Kendari, yang memiliki fungsi bangunannya yaitu perkantoran, dengan jenis tanah keras. Jumlah lantai pada bangunan kami yaitu 7 lantai, dengan tinggi tiap lantainya 4 meter. Dan memiliki mutu beton sebesar 30 MPa, mutu baja 390 MPa, dan mutu baja sengkang 345 MPa. Di sini ada denah bangunannya. Berikutnya adalah pembebanan. Pembebanan dibagi menjadi 2, pembebanan pelat lantai dan pembebanan pelat atap. Pembebanan pelat lantai memiliki 9 komponen, yaitu pelat beton, pasir, spesi, keramik, ducting AC, plafon, ME, penggantung plafon, dan waterproofing, yang memiliki berat volume sebagai berikut. Dengan tebal atau tingginya yang diasumsikan sebanyak 0,12, 0,04, dan 0,03, sehingga didapatkan bebannya dengan jumlah sebanyak 5,381, yang memiliki beban hidup yaitu 250 kg per meter persegi, sebanyak bebannya 2,4525. Dengan beban ultimate atau QU yang memiliki rumus 1,2 Qd ditambah 1,6 Ql sehingga memiliki jumlah 10,381. Nah, di pembebanan plat atap itu yang dibedakan adalah tidak ada keramik, sehingga hanya ada 8 komponen saja. Dan pembebanan ini bersumber dari SNI 03-127-1727-2015. Sudah masuk kali ini yaitu desain denah kita. Dari denah kita dapat mendesain jenis-jenis plat lantai yang tertera pada gambar yang ditampilkan pada slide, seperti gambar di slide ini. Terdapat dari PL1, PL4, PL2, 3, 5, 6, 7, seperti itu. Nah, di sini ada bagian denah yang dikosongin, yaitu merupakan untuk tangga dikosongin tidak memiliki plat lantai. Dan juga di tengah ini yaitu digunakan sebagai lift, dan yang bagian pojok kanan juga digunakan sebagai tangga. Lanjut. Ya, masuk ke estimasi plat. Jadi pada plat lantai 1 didapatkan LY-nya 7.200 meter, LX 3.600. Kemudian kita mencari jenis lantai tersebut dengan cara LY dibagi LX, yaitu 7.200 dibagi 3.600, yaitu sama dengan 2. Maka tipe plat lantai 1 yaitu 2 arah. Bisa kita lihat berikut adalah estimasi plat lantai dengan tipe arah lantai tersebut. Nah, dan juga plat atap memiliki tipe yang sama dengan plat lantai. Next. Pada estimasi balok, pada balok induk B1L dengan panjang 7.200, hanya sama kita bisa lihat hanya itu sama dengan L dibagi 12, yaitu 7.200 dibagi 12 sama dengan 600. Maka H yang kita pakai adalah 600 meter. Dan juga pada B-nya yaitu 300 meter.
Dari gambar tersebut tuh kita juga dapat mengidentifikasikan banyak balok-balok jenis balok monyet, terdiri dari balok satu lantai, ada balok anak juga. Itu tergantung dengan panjang bentangnya. Kalau misalnya nih dari kolom ke kolom, berarti dia dapat diasumsikan sebagai balok induk. Sedangkan yang tidak dari kolom ke kolom, misalnya di BA1L nih. Di BA1L kan dia tidak sisi kiri dan sisi kanan tidak menumpu pada balok. Ada tidak menumpu pada balok, maka kita asumsikan sebagai balok anak. Seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian masuk pada estimasi balok. Berikut adalah rekapitulasi dari estimasi balok induk. Misalnya B1L dengan panjang 7.200 mempunyai panjang balok yaitu 600 mili. Nah, kemudian lebarnya 300 mili. Untuk yang kita pakai masih sama dengan ukuran sebelumnya yaitu 600 dan 300. Lanjut. Pada estimasi kolom, kita ambil contoh kolom tipe 1. Beban plat lantai. Kita bisa mendapatkan luas plat yang kita dapatkan dari AutoCAD yaitu sebesar 51,84 meter kubik. Meter persegi. Kemudian kita dapat nilai QD, QL, PU, dan QU. Pada beban plat atap bisa kita samakan caranya dengan seperti yang di atas tadi. Kemudian kita bisa menghitung PU. PU ya dengan rumus luas plat dikali QU. Kemudian kita kumulatifkan kedua perhitungan dari beban plat lantai dan beban plat atap. Kita bisa dapatkan nilai PU kumulatifnya 5.219,5 kilonewton. Kemudian kita cari AG dengan rumus berikut. Kemudian kita bisa mencari ukuran dari kolom tersebut dengan rumus akar AG. Kemudian kita bisa mendapatkan hasilnya yaitu 700 mili. Dari penjelasan dari Ilham tadi, kita juga dapat memetakan jenis-jenis kolomnya. Nah, di sini itu terdapat banyak jenis kolom dari kolom tipe 1 hingga kolom tipe 7 yang dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan pada slide. Lanjut. Nah, ini untuk desain tangga. Desain tangga itu dapat nilai plat tangga MU plus dan MU min yaitu 4,5 minus 3,56 yang ditampilkan di slide ini. Nah, cara mendapatkannya itu tinggi borders itu didapat dari tor kita kan tingginya 4 meter. Nah, borders kan berarti berada di tengah-tengah. Berarti kita asumsikan tinggi borders itu 2 meter. Nah, dari itu 2 meter, terus 2 meternya lagi plat borders dibagi sama panjangnya kita tuh dipakai pada gambar tadi itu sekitar 3,6 meter. Nah, 3,6 meter tuh dibagi 2, 3,6 jadinya 1.800 dibagi 2 karena nanti sisi yang 1.800 dari 0 sampai 1.800 itu dibuat anak tangga untuk naik ke borders, terus yang sisi 1.800 sampai 3.600 itu digunakan untuk titik naiknya kita ke lantai di atasnya. Nah, dari situ kita dapat momen ini dapat dari SAP dengan asumsi di borders itu kita asumsikan tuh titik pada ujung borders itu yaitu jepit. Nah, seperti itu. Maka kita dapatkan nilai plat
tangga Burgess ini sekian, MU negatif sekian yang dapat di slide ini. Nah, untuk perhitungan itu, untuk MN itu sama dengan MU plus dibagi dengan 0,9 sebagai reduksinya. Terus dapat kekuatan beton itu sekitar 30 MPa yang di editor, yang FB juga kita dapat dari editor juga. Diameter pokok kita asumsikan, dibagi juga asumsi, terdapat juga dimasukkan sebagai asumsi. Nah, selimut beton juga asumsi, dan perhitungan untuk biasanya itu selimut beton ditambah setengah kali diameter pokok. Karena diameter pokok kita yang dipakai 12, maka 20 ditambah 0,5 kali 12 dapat diberikan 26. D itu sendiri itu H plat dikurangi dengan DS, maka dapat nilai 124. Dan P minimum itu 1,4 dibagi dengan FY, ya, maka dapat nilai 0,0359. Lanjut. Nah, dari situ kita dapat P minimum pakai. Nah, dari P minimum pakai, kita tuh 0,00359. Sedangkan MN itu tidak rumus untuk mencari nilai A. Nah, di penjabaran ini kita dapat lihat dari CC 0, sekian, MN dimasukkan, terus dapat persamaan kuadrat. Dapat nilai 1,6 sekian sama 246, 3,86. Yang kita pakai itu adalah yang paling kecil, yaitu 1,614. Sedangkan untuk kita pakai terus kita masukkan ke C, poin C, yaitu A pakai kita dibagi dengan F absen C, atau F absen C sama dengan 1,614 dibagi 0,836 sama dengan 193 mm. Dan untuk CC dari perhitungan tersebut kita dapat 41.164 Newton. Lanjut. Nah, TS sama dengan CC yang kita dapat ini. Terus dari perhitungan ini kita lihat AS, TS per FG, sekian-sekian. Terus dapat P minimum. P minimum 0,359. Dan kita memakai P pakainya yaitu 0,359. Nah, terus AS pakai itu P pakai dikali B kali D. Nah, maka dapat nilai sekian, 445,128 mm. Terus S perlu sekian dibagi luasan 0,25 dikali B kali D dipangkat 2 dikali B dibagi AS. AS yang itu adalah 10. Lemah. Terus AS pakai sekian 459. Ya, B tulangan bagi 0,018. Ya, hampir sama kayak perhitungan seperti di atas. Maka kita menggunakan rumus, kita memakai S pakainya sekitar 200 mm. Nah, untuk kuat geser itu 0,75 kali VC. Nah, VU itu didapat dari SAP. Seingat saya SAP itu dapat VC sama dengan 1,6 dikali pasien C dikali 0,5 kali BD dapat nilai sekian. Terus dari itu kita ngecek apakah benar apa enggak. Setelah itu ternyata V lebih aman, untuk perhitungan plat tangga kami aman. Lanjut. Ya, untuk selanjutnya setelah menghitung bebanan desain tangga untuk bebanan di SAP, kita melanjutkan untuk menghitung respons spektrum. Nah, di sini yang pertama, berdasarkan data bangunan yang di awal dijelaskan bahwa kami itu membangun suatu gedung dengan fungsi bangunan sebagai perkantoran. Kemudian dengan berdasarkan SNI nomor 1726, kategori risiko dari perkantoran sendiri itu di sini tertera untuk perkantoran itu termasuk kategori risiko 2. Kemudian untuk tingkat
itu ada 4 meter antar lantai dan titik total bangunan 24. Kemudian untuk nilai SS kami ambil dari tabel Puskim, dan S1 juga kami ambil dari Puskim. Itu didapatkan nilai seperti yang ada di tabel. Begitu juga dengan nilai FA dan FV. Sementara untuk perhitungan SMS, SM1, SDS, SD1 itu kami dapatkan dari sampai dengan ini sesuai dengan rumus kami perhitungkan sampai didapat nilai TS. Kemudian untuk nilai T itu sesuai dengan yang didapatkan dengan rumus, sesuai dengan SNI, nilai CT sama dengan HN pangkat X, didapat nilai T atau periode waktu itu 0,813 detik. Kemudian di sini kami memakai rangka pemikul momen khusus, jadi di sini nilai IE-nya didapat 1, kemudian nilai R-nya dapat 8, seperti pada tabel. Rangka pemikul momen khusus, rangka pemikul momen khusus dapat R sama dengan 8, kemudian jadi 5,5 dan yang ada pada tabel, dan dapat nilai CS1, CS min, dan CS max. Nah, di sini CS paket terdapat ketentuan, apabila nilai CS min itu CS1 kurang dari CS min, maka yang diambil nilai CS min, kemudian CS1 lebih dari CS max, itu makanya diambil CS max, dan jika CS1 kurang dari CS min, namun CS min lebih besar daripada CS max, maka yang akan diambil CS max. Di sini sesuai dengan kondisi yang ada, kami memakai nilai CS max. Kemudian berat struktur, sesuai dengan yang telah dijelaskan pada perhitungan di awal, bahwasanya ada estimasi plat, estimasi balok, estimasi kolom yang telah diperhitungkan dengan tebal dinding, maka didapat nilai berat struktur total itu sebesar 238.618,2554 kN. Kemudian di perhitungan V-statnya dapat nilai 7.833,648 sekian kilonewton. Kemudian di sini diperhitungkan faktor skala spektrum yang digunakan untuk memasukkan pembebanan atau faktor gempa yang ada pada permodelan aplikasi SAP dengan nilai faktor skala respons spektrum awal itu 1,226 meter per sekon kuadrat. Yang kemudian nanti akan dilakukan cek atau digunakan rencananya, kita melakukan cek simpangan. Nah, di sini yang pertama, untuk perhitungan cek simpangan kurang lebih seperti ini, dapat nilai VX, PX, dan lain sebagainya. Nah, di sini membuktikan bahwa nilai delta max itu lebih daripada delta atau K. Nah, di sini memperhitungkan DX lantai 1 dan DX fondasi. Nah, kemudian di sini dicari nilai theta dan theta maksimum, yang dimana syarat theta maksimum harus lebih besar daripada theta. Apabila nilai theta maksimum ini lebih kecil daripada theta, maka dia harus dilakukan pengulangan perubahan dimensi ataupun menaikkan nilai mutu beton ataupun baja. Kemudian ini contoh satu hitungannya. Di sini kami mendapatkan salah satu faktor oke semua. Jadi di sini syarat-syarat yang harus dipenuhi itu sudah aman. Nah, kemudian sebelum kami memperhitungkan aman, kami tentu perlu merubah nilai faktor skala gempa yang dimasukkan ke dalam SAP, yaitu tadi awalnya 1,226 menjadi 2,519 untuk arah X dan 2,478 sekian untuk arah Y. Kemudian setelah dilakukan cek simpangan, kami melakukan cek irregularitas tanah keras. Jadi karena bangunan kami bentuknya seperti ini, memiliki bentuk bangunan yang tidak beratur, maka kami melakukan cek irregularitas dari sisi sini, dari sisi sini, dan sini, serta di bagian atas, di bagian atas yang sini dan sini. Nah, ini kami lakukan secara arah X, jadi kami pasangkan antara ini dan sini, kemudian dari sini, dan secara arah Y, yaitu dari sini, ke sini, dan ke sini. Kurang lebih seperti itu. Setelah dilakukan cek irregularitas seluruhan, atau kurang lebih contoh cara pengecekan irregularitas arah titik secara X dan secara Y, maka
yang diinginkan output dari irregularitas dari bangunan ini sendiri adalah tidak terjadi torsi, sehingga bangunan tersebut dapat dikatakan aman untuk dilanjutkan dalam segi perancangan. Kemudian selanjutnya mungkin untuk desain plat, silakan. Ya, untuk desain plat di sini yang pertama adalah plat 2 arah. Memiliki FC sama dengan 30 MPa, FY 390 MPa, LY sama dengan 7,2 meter, LX-nya 3,6 meter, ya dengan 2 arah, yaitu dengan LY per LX. Dan memiliki QU plat sebesar 10,381 kN per meter persegi. Dari tabel 2,4, momen-momen plat didapatkan sebesar CLX-nya itu 41, CLY-nya 12, CTX-nya 83, CTY-nya 57. Lalu dari situ kita dapat menghitung MLX dengan rumus 0,001 dikali QU dikali LX pangkat 2 dikali CLX yang didapatkan 5,516 kN/meter. Dan dapat MLX, MTX, sama MTY-nya. Sedangkan MTX sama MTY-nya itu ada min di depannya. Lalu ada D pokoknya sebesar 10 mm di bagian 8 mm. PB-nya sama dengan 20 mm. Memiliki tebal pelat juga 140 mm. Dengan DS sama dengan PB ditambah D pokok per 2 didapatkan 25 mm. Lalu dengan D sama dengan H min DS sama dengan 115 mm. Lanjut. Ya, yang di sini ada tulangan lapangan X. Tulangan lapangan X itu yang pertama diketahui MU sama dengan MLX-nya sebanyak 5,516 kN/meter. MN-nya dicari dengan MU per 0,9 sehingga didapatkan 6,129 kN/meter. Lalu ada M kecil sama dengan FY per 0,85 dikali FC aksen sama dengan 15,294. Dan Rn yang memiliki rumus Mn per B kali D pangkat 2 sama dengan 0,463 MPa. Lalu P dengan rumus yaitu 1 per M dikali dalam kurung 1 min akar 1 min 2M kali Rn per FY tutup kurung didapatkan nilai 0,001193. Dengan P-nya itu dihitung dengan cara 1,4 per FY sama dengan 0,003589. Lalu FC aksen pangkat 0,5 per 4 FY sama dengan 0,0351. Dan dicari P pakainya itu dipakai yang paling besar, yaitu 0,003589. Dan dihitung juga AS-nya itu dengan rumus P pakai dikali B kali D sama dengan 412,821 mm persegi. Dengan S-nya yang punya rumus A tulangan kali B per AS sama dengan 190,252 mm. Sehingga dipakai S pakainya dibulatkan ke bawah yaitu 190 mm. Sehingga dapat AS aksennya 0,25 kali Pi kali D pokok pangkat 2 kali 1000 per S pakai didapatkan 413,367 mm kuadrat. Karena AS aksen itu lebih besar daripada AS, itu berarti oke. Lalu pada tulangan bagi atau susutnya, itu ASST-nya sama dengan 0,02 kali B kali D, itu didapatkan 230 mm kuadrat, dan S-nya itu A tulangan kali B per ASST, itu didapatkan 218,545 mm. Dipakai S pakainya itu diturunin ke bawah, yaitu sebesar 210 mm. Dengan didapatkan ASST aksennya sama dengan
0,25 dikali Pi kali D bagi pangkat 2 kali 1000 per S pakai, itu didapatkan 239,359 mm kuadrat. Karena ASST aksennya sama dengan lebih besar daripada AS, itu maka oke. Lanjut. Ya, di sini ada rekapnya. Di rekap ini, di arah X itu ada lapangan sama tumpuan, di arah Y juga ada lapangan sama tumpuan, sehingga didapatkan rekap seperti berikut. Dan di sini juga ada desain pelat lantainya tipe 2 arah. Dengan tulangan itu P10 min 190 dan P8 min 210. Lanjut. Dan selanjutnya ada plat satu arah. Plat satu arah ini yang dibedakan pada MU tumpuannya. MU tumpuannya itu sama dengan 1/16 kali QU kali L pangkat 2 sama dengan 5,839. Dan MU lapangannya itu 1/14 QU kali L pangkat 2 sama dengan 6,6735. Selanjutnya sama seperti yang sebelumnya. Next. Sehingga didapatkan rekap dengan daerah tumpuan dan daerah lapangan. Dengan tulangan pokoknya itu P10 190 dan tulangan susutnya P8 210. Lanjut. Nah, kita tadi udah dijelasin tabel, terus kita masukkan tambahan itu di plat lantai 2 tipe 1, yang plat lantai 2 tipe 1 arah. Nah, kita mendapatkan diameter 8 dengan jaraknya itu 210 yang di sini. Ini hasil lingkaran ini termasuk tulangan susut. Nah, tulangan susut terus yang di sini dengan diameter 10 dengan jarak 190 mm. Ini juga sebagai tulangan tumpuan. Sebagai tumpuan, nah penentuan tumpuan ini itu 1/4 dari bentang yang berada di sini. 1/4-nya. Maka kita dapatkan di tumpuan, maka pas di bagian atas, sisi atas itu terdapat yang ini potong. Dipotong sini. Nah, ini yaitu 1/4-nya. Nah, maka dari itu, ini termasuk bagian tumpuan. Dipotong, memang sengaja dipotong. Karena ini bagian tumpuan. Nah, sudah lanjut. Nah, kita mendapatkan rekapitulasi momen. Nah, kita tuh per lantai, bangun kita kan 7 lantai, 7 dengan atap. Kita pembagian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama atap. Maka itu kita dapatkan daerah dari SAP, rekap SAP itu menggunakan apa? Load combination. Nah, itu kita pakai, kita ambil datanya, load combination tersebut itu ada 18 load combination. Nah, maka kita melakukan daerah tumpuan sekian, sebesar sekian, daerah tumpuan sekian, ya, yang terdapat di tabel dari B1L, hingga balok B7L, terus balok anak, terus balok yang berada di atap. Jadi data rekap seperti ini. Kita juga menggunakan yang combination 1,2D plus 1L dan combination 1,2D plus 1L, tapi untuk tengah bentang. Nah, kita dapat nilai sekian. Lanjut. Kemudian masuk di redistribusi momen. Kita ambil contoh pada balok induk 4 lantai dan balok induk 4 lantai dan atap. Jadi kita mempunyai data momen pada daerah tumpuan, momen negatif, momen positif, dan
dan data daerah lapangan momen negatif dan momen positif. Kemudian kita dapatkan sigma momen. Maka kemudian kita mengecek apakah balok ini memerlukan redistribusi atau tidak. Dengan cara dari sigma momen tersebut kita kali 50%-nya. Apakah momen yang sudah 50% itu membutuhkan redistribusi atau tidak. Nah, kita bisa lihat pada lantai 3-4 itu memerlukan redistribusi, yaitu kurang lebih 1%. Kemudian kemudian kita olah datanya untuk menjadi momen setelah diredistribusi. Kemudian kita cek lagi apakah balok induk yang sudah kita redistribusi tersebut masih memerlukan atau tidak. Ternyata tidak memerlukan karena sudah memenuhi syarat, yaitu momen plus lebih besar 50% momen negatif. Kemudian pada momen plus desain, di momen negatif desain tumpuan kita dapatkan data tersebut. Kita cari 25% momen maksimumnya. Kemudian kita cek syaratnya, yaitu 25% tersebut harus lebih kecil dari momen negatif lapangan. Ketika kita cek, bisa kita lihat data tersebut sudah memenuhi syarat. Sama juga dengan pada momen desain di lapangan, ternyata data tersebut sudah memenuhi syarat. Nah, kita bisa lihat dari rekapitulasi momen desain tersebut, dari balok 1 untuk lantai dan atap hingga balok anak lantai dan atap. Ya, untuk yang selanjutnya, setelah kita dapat redistribusi momen yang sudah memenuhi persyaratan, yaitu seperti dijelaskan oleh Saudara Ilham, kita masuk ke desain lentur. Yang pertama, di sini kami mengambil satu contoh perhitungan di balok 1 pada lantai 1 dan 2 atau kelompok pertama. Yang pertama, kita menentukan data-data estimasi desain baloknya dengan mutu baja 390 MPa, mutu beton 30 MPa, kemudian momen ultimate positif 115, momen ultimate negatif 216. Kemudian yang pertama kita memperhitungkan dari momen ultimate negatif, kita bagi dengan faktor reduksi, yaitu sebesar 240, sehingga dapat hasil 241,101 kN. Kemudian kita mencari regangan leleh, yaitu didapat dari nilai mutu baja dibagi dengan modulus elastisitas baja, didapat nilai 0,0195. Kemudian mencari beta 1, rho B, RB, dan RM, yang di sini dimaksudkan untuk mencari B perlu dan H perlu, di mana B pakai dan H pakai sesuai dengan estimasi awal, yaitu tetap dengan angka B pakai 300 mili dan tebal balok itu tetap 600 mili. Kemudian desain tumpuan, yang pertama mencari komponen tulangan sebelah terlebih dahulu dengan cek syarat tadi yang sudah ditentukan di redistribusi, yaitu MU positif, momen ultimate positif, lebih besar daripada 50% momen ultimate negatif. Nah, di sini dengan syarat seperti ini, maka kita ambil pakai itu sebesar 0,2, dan kita mencari momen asumsi atau momen 1 itu dengan cara R1 dikali dengan lebar balok pakai dan tebal balok pakai,
dikuadratkan. Kemudian kita membuat DS asumsi dengan posisi DS asumsinya itu ada 2 baris, yaitu pertama selimut beton ditambah diameter sengkang, diameter pokok, dan setengah diameter dan setengah jarak antar tulangan. Yang didapat nilai DS asumsi pertama adalah 87,5. Kemudian mencari nilai D, dan kemudian mencari momen nominal dengan yang sudah diketahui. Di sini ada persamaan yang digunakan untuk mencari nilai A, di mana A yang masuk di sini atau yang dipakai adalah A2, yaitu sebesar 56,2196 mm. Kemudian untuk mencari C, kita menggunakan A dan beta 1. Di sini beta 1 yang dipakai lebih dari kurang dari 0,85 karena kami menggunakan F aksen C itu lebih dari 28 MPa. Kemudian di sini kita cek kelelehan dari baja tariknya. Ternyata setelah dicek nilai regangan baja tariknya sudah melebihi regangan lelehnya, sehingga baja tariknya sudah dikatakan leleh. Setelah kita mengecek kelelehan dari baja tarik, kemudian kita menghitung nilai Fs-nya karena kita sudah leleh. Nah, kemudian di sini nilai TS sama dengan CC, di mana nilai TS sama dengan 0,85 kali mutu beton dikali A dikali dengan lebar. Nah, di sini TS itu sama saja dengan luasan dikali dengan mutu baja, disama dengan 0,85 dikali mutu beton dikali A kali B. Seperti itu, sehingga dapatkan nilai luas tulangan perlunya sebesar 1102,77 mm persegi. Dengan luas satu tulangan, itu merupakan, karena tulangannya bulat atau lingkaran, maka menggunakan luasan lingkaran yaitu 1/4 D pokok kuadrat. Di sini D pokok yang kami pakai itu 25 mm. Dengan untuk mengetahui jumlah tulangan perlu, itu AS perlu yang sudah dicari dibagi dengan luasan satu tulangan, sehingga didapatkan nilai 2,247. Kemudian jumlah tulangan yang dipakai itu dibulatkan ke atas, yaitu sebesar 3 buah. Kemudian untuk untuk AS baru atau AS yang sudah dipasang, itu dengan 3 tulangan, dia mendapatkan nilai 1472 mm. Kemudian TS baru itu didapatkan nilai dari luasan baru dikalikan dengan nilai mutu baja, yaitu didapatkan nilai TS baru sebesar 574.322,407 Newton. Setelah mendapatkan AS baru, TS baru, dan lain sebagainya, kita mengecek lagi tegangan yang baru. Kemudian di sini menyatakan bahwa baja tarik sudah leleh. Kemudian kita mencari momen nominal 1, di mana dengan rumus nilai CC dikali dengan D min 0,5A, sehingga nilai momen nominal 1 yang sudah didapatkan dari tulangan yang baru adalah sebesar sekian. Kemudian setelah kita mendapatkan momen nominal 1 atau tulangan sebelah, kita melanjutkan dengan komponen tulangan rangkap. Di sini momen nominal rangkap itu kita memerlukan momen sekian. Dengan DS asumsi kita membuat satu baris. Jadi langsung saja selimut beton ditambah diameter sengkang dan setengah tulangan pokok. Kemudian nilai Mn2 dicari sehingga dapatkan jumlah tulangan perlunya kurang lebih sebetulnya minus. Jadi di sini tulangan yang dipakai sejumlah 2 ini kan tulangan minimum. Ini merupakan tulangan konstruktif. Jadi untuk tulangan rangkap 2 yang dipakai ini sebagai tulangan konstruktif. Kemudian kita cek momen nominal negatif dengan kondisi tulangan atas, tulangan tariknya 5 dan kekurangan rangkapnya 2. Di sini kita asumsikan untuk tulangan tarik di baris pertama 3 dan di baris keduanya ada 2 buah. Kemudian kita memperhitungkan titik beratnya sehingga didapat nilai DS-nya kurang lebih 82,5 mm. Dan kita cek jarak antar tulangannya masih memenuhi atau enggak, yaitu syarat untuk jarak antar tulangan adalah minimal antar tulangan itu 25 mm, dan ternyata didapat jarak antar tulangan dengan pemasangan tulangan sebagai berikut, itu didapatkan nilai 62,5 mm sehingga masih aman. Kemudian menghitung konfigurasi tulangan tekan. Di sini dipakai satu baris, yaitu jumlah 2 buah. Sama seperti tadi kita mencari titik berat atau mencari DS aksennya. Nah, di sini kita mengecek juga nilai jarak antar tulangannya. Dengan pemasangan 2 buah tulangan, didapat jarak antar tulangannya adalah 150 mm dengan jarak lebih dari 25 meter, berarti dikatakan masih aman. Kemudian kita membutuhkan momen nominal. Di sini seperti yang dipakai bahwa ada DS yang tadi diperhitungkan untuk tariknya 82,5 mili, kemudian untuk tekannya 62,5, kemudian ada AS pakai tarik berapa
dan AS tekan. Nah, di sini diperhitungkan hingga mendapatkan nilai momen nominal itu sebesar, nilai momen nominal itu sebesar 447.164,823,6 Newton milimeter. Kemudian dikalikan dengan nilai reduksi yaitu 0,9 karena nilai pegangan T-nya itu lebih kecil daripada ini. Jadi didapatkan nilai momen nominal yang telah direduksi sebesar 402,448 sekian kilonewton meter, di mana nilai ini sudah melebihi dari nilai MU negatif yang tadi ada di awal, sehingga hasil perhitungan desain lentur kami itu sudah aman. Selanjutnya, setelah kita cek momen nominal, kita cek momen kapasitas negatifnya. Sama seperti tadi, yang dibedakan di sini kurang lebih kita menghitung momen kapasitas dengan nilai momen kapasitas dikalikan dengan didapatkan nilai momen kapasitas sebesar 549.998,787,6 Newton milimeter yang kita kalikan dengan nilai reduksi juga, sehingga didapatkan nilai momen kapasitas reduksi itu sebesar 494,098 kilonewton meter. Untuk gambaran yang atas kurang lebih sama, tapi untuk menghitung momen kapasitas kita ada overstrange factor, di mana nilainya itu sebesar 1,25. Di sini digunakan ini sebagai persamaan yang nantinya didapatkan output nilai A, nilai C sebelumnya, mohon maaf, nilai C yang nanti bakal dicari untuk nilai A, untuk menentukan nilai momen nominal yang nantinya akan dijadikan sebagai nilai momen kapasitas. Dengan itu selanjutnya momen nominal positif kurang lebih cara mengeceknya sama seperti momen nominal negatif, seperti itu, sehingga di sini tentukan juga bahwa momen nominal positif itu lebih besar daripada momen ultimate positif yang ada di data momen ultimate positif pada awal, dan juga dicek momen kapasitas positifnya juga dengan overstrange factor yang sama. Kemudian kita cek rasio tulangan. Jadi di sini cek rasio tulangan atas itu kan di sini dapatkan cek rasio tulangan row max-nya itu dapatkan nilai 0,0234. Sementara row minimum 1 dan row minimum 2 itu kurang lebih ini 0,03589 dan 0,003511. Sehingga dipakai row minimum pakainya adalah 0,3589. Nah, di sini telah memenuhi syarat bahwa sudah oke untuk syarat 1 dan sudah oke untuk syarat 2. Kemudian rasio tulangan bawah sama, sehingga setelah dicek rasio tulangan yang ada, maka tulangan untuk bagian atas itu sebesar 5 tulangan dengan diameter 25, dan rasio tulangan bawah itu 2 tulangan diameter 25. Setelah kita tentukan desain lenturnya, selanjutnya tadi contoh perhitungan, ini bentuk rekapitulasi kami, kurang lebih seperti ini gambaran hasil perhitungan kami dari mulai balok 1 sampai dengan balok anak, dari balok 1 sampai balok 7 sampai balok anak lantai 1 dan balok anak lantai dan balok anak atap. Itu kurang lebih dari rekap lentur. Untuk selanjutnya kita beralih ke desain tulangan geser, silakan. Ya, kita masuk ke desain tulangan geser. Kita dari sebelumnya kan mendapatkan data dari B, H, D, L, B kolom kanan, B kolom kiri, LH. Nah, D pokok kita memakai berukuran 25, untuk D sengkangnya 10, F aksen C, FY, dan faktor reduksi 0,75. Momen MPR negatif dan MPR positif itu didapatkan dari desain lentur sebelumnya, yaitu MPR negatif yaitu 494,09 dan MPR positif 218,62.
kita masuk ke untuk menghitung VU, dari sebelumnya mendapatkan nilai VG. VG itu didapatkan dari hasil SAP, yaitu VG kirinya kita mendapatkan 133,794, dan untuk yang kanan yaitu minus 133,794, VG tengah kiri 35,524, VG tengah kanan minus 35,524. Nah, kita masukkan koordinatnya yaitu 0 dan 0 untuk X-nya 0, Y untuk X-nya 0 dan Y-nya 6,2. Nah, 6,2 itu didapatkan dari 7.200 dikurang sisi kanan sisi kiri yang terkena oleh kolom. Jadi hasilnya 6,2. Kemudian kita masukkan data VG kiri, kita masukkan data VG kiri, kemudian VG kanan, VG tengah kiri, dan VG tengah kanan. Kemudian didapatkan grafik sebagai berikut. Kemudian kita menghitung VC. VC itu didapatkan dari MPR negatif ditambah MPR positif dibagi LH dibagi 1000. Kemudian kita mendapatkan hasil VC yaitu 114,95 kN. Kemudian kita dapatkan grafiknya sebagai berikut. Kemudian kita menghitung VU. VU itu didapatkan dari nilai VG dan VE yang tadi. Kemudian kita mendapatkan data VU kiri, VU kanan, VU tengah kiri, VU tengah kanan. Kemudian datanya kita masukkan ke dalam grafik. Lanjut untuk menghitung tulangan geser daerah sendi plastis, yaitu pertama kita mencari SH. SH itu 2 kali H, kemudian kita mendapatkan 1.200 mili. Kita mencari VU, dari sebelumnya kita mendapatkan nilai VU yaitu 248,749, kemudian kita bagi nilai dengan faktor reduksi 0,9, kemudian kita masukkan VS yaitu dari VU dibagi faktor reduksi dikurang VC, didapatkan hasil 331,665 kN. Kemudian kita masukkan kita olah nilai AV 0,25 dikali V dikali D sengkang kuadrat yaitu 78,54 mm persegi. Kemudian kita memakai N kakinya itu 2 dengan jarak perlunya yaitu N dikali AV dikali FYS dikali D dibagi VS dikali 1000 yaitu dengan jarak perlunya 83,739 mili. Jarak maksimum sengkang yaitu ada 3 syarat berdasarkan SNI. Yang pertama syarat 1 D dibagi 4, syarat kedua D dikali D pokok, 6 dikali D pokok. Syarat ketiga itu kita mengambil syarat ketiga itu 150 berdasarkan nilai SNI-nya, berdasarkan ketentuan SNI. Kemudian kita ambil jarak maksimum pakai ambil yang paling kecil yaitu 128,125 mili. Pakai ambil yang paling kecil yaitu 83,739, maka kita bulatkan ke bawah yaitu 80 mili. Maka kita menggunakan tulangan sengkang
2P10 dengan jarak 80 mili. Lanjut. Kemudian kita menghitung tulang geser daerah luar sendi plastis. Caranya hampir sama dengan yang tadi. Maka kita mendapatkan kesimpulan yaitu kita menggunakan tulangan sengkang untuk yang daerah luar sendi plastis yaitu 2P10 dengan jarak 200 mili. Lanjut. Nah, dari perhitungan tersebut kita mendapatkan hasil rekapitulasi desain tulangan geser dari B1L hingga balok anak, lantai, dan atap. Kita bisa lihat data tersebut yaitu tulangan yang kita pakai. Lanjut. Nah, dari data tersebut kan kita mendapatkan desain untuk balok. Nah, untuk penjelasannya bentar ya. Nah, karena balok kami di balok BL2 ini BL1 ini. Cuma rada tipe. Nah, ini tuh kolom. Karena BL2 kan diaplik kolom. Dimensi kolom kita itu 1000 yang di kolom ini di balok lantai 1 balok tipe 1 balok 1 di lantai 1 2. Nah, terus tuh ini kan ada yang saya garisin ini daerah sendi plastis atau daerah sendi plastis. Nah, penentuan jaraknya kan nih soalnya kan ada jarak cuma tidak terlihat, mungkin kurang gede tulisannya. Nah, itu tuh di daerah ini yang saya garis ini, itu tuh jaraknya tadi yang sudah disebutkan. Ini daerah sendi plastis, penentuannya itu sudah diperhitungkan tadi, yaitu daerah sendi plastis itu yang perhitungan yang nominalnya tuh yang angka variabel itu SH. Nah, ini daerah sendi plastis. Nah, ini daerah 2. Dari sini daerah 2 untuk yang tulangan geser ya, yang saya jelaskan. Nah, itu tuh tiapnya jaraknya berbeda. Daerah sendi plastis itu tadi yang sudah dijelaskan, terus yang sini juga jaraknya berbeda. Karena semakin rapat dengan tumpuan, maka dia tuh gesernya semakin besar, makanya dipasang rapat-rapat. Sedangkan untuk di lapangan, untuk geser rendah. Nah, selanjutnya ini kontur. Kontur kita kan tadi yang di atas nih kenapa ada 2? Itu karena kita tuh 2 lapis. 2 lapis, jumlah tulangnya 4 dengan diameter 25. Nah, di daerah ini, di daerah sini. Di daerah daerah tumbuhan. Nah, ini juga daerah tumbuhan. Nah, ini kan terjadi dipotong. Kenapa dipotong? Karena kan di daerah di lapangan sini ini itu bagian atasnya kan cuman 1 lapis, 1 layer, sedangkan yang di bawah kan 2 layer. Nah, pemotongannya itu ada syaratnya. Dari itu tuh syaratnya panjang ini itu dipotong, panjang pemotongan tuh 20 kali D. 20 kali D. Sedangkan untuk yang 20 kali D berarti 20 kali 25, berarti dipotong sepanjang 20 ya kurang lebihnya 500. Nah, 500. Nah, itu udah dijawab sama saudara Mehmet. Nah, terus kita juga melakukan penjangkaran di bagian sini. Penjangkaran itu sepanjang 12 kali D, kurang lebihnya seperti itu, atau ada 200 mm lah. Penjangkaran ini digunakan 300 lah, pokoknya
Nah, penjangkaran tersebut dimaksudkan untuk penyaluran bebannya nanti dikaitkan ke kolom seperti itu. Nah, terus ini ada yang gambar ini tuh untuk potongan apa? Setelah kita potong itu nanti kita tekukan. Gunanya tuh untuk mengaitkan kepada sengkang atau tulangan yang ada di sekitar yang mau kita tekuk nih. Supaya apa nanti? Supaya nanti dia terikat dan disalurkan bebannya seperti itu. Nah, panjang bentangnya itu 7.200. Nah, sekian. Terus apa lagi? Yang tulangan bawah Mas Apil. Tulangan bawah. Ini. Yang penambang melintangnya. Oh, penampang. Nah, penambang pelintang kita kan. Nah, tadi kan dijelasin tuh yang bagian tidak potongan A itu yang ini ya, yang di sini. Nah, tidak potongan A itu kan bagian atas 2 lapis nih. Walaupun kecil terlihatlah 2 lapis nih. Nah, 2 lapis dengan asumsi geser kita tuh 2 kaki. Ya, ingat saya 2 kaki. Nah, dari 2 kaki, makanya untuk penulangannya seperti ini. Nah, seperti itu. Ya, menurut saya cukup di sini sih. Kalau ada teman-teman mau masukkan, silahkan. Ya, sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.